Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, sehat semuanya? Sehat. Sehat, Pak. Ya. Saat ini kita mulai pembelajaran ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua ya, Anggi, pimpin doa. Baiklah, untuk mengawali aktivitas belajar kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah ya, itu yang doa yang telah dipanjatkan. Semoga doanya dimakbulkan. Perlu Bapak ingatkan sekali lagi bahwa kita harus mengingat bahaya pandemi corona. Jadi selalu menjaga kesehatan. Seperti protokol yang telah ditentukan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Baiklah, materi kita hari ini adalah praktek perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan Ananda mempelajari ini agar Ananda dapat menganalisis praktek perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, Ananda mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang kedua, mengamati contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Yang selanjutnya, Ananda mampu memahami kasus perlindungan dan penegakan hukum di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan mampu menganalisis praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik. Baiklah, sebelum kita lanjut, coba lihat PowerPoint yang tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum. Ya. Perlindungan hukum ialah upaya pemerintah atau lembaga negara untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan serta kesejahteraan hidup sesuai HAM. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Bentuk perlindungan hukum itu yang pertama, perlindungan hukum preventif. Ya, perlindungan hukum preventif contohnya seperti yang Anda lihat ya, polisi datang ke sekolah untuk apa? Untuk memberikan sosialisasi agar pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, hukuman, dan lain. Contoh perlindungan penegakan hukum represif dengan koersif, seperti razia tertib lalu lintas. Sebelumnya simak video ini ya. Sabu, remaja berusia 16 tahun di Surabaya diamankan anggota unit reserse kriminal Polsek Tandes Surabaya saat menggelar operasi lalu lintas. Dan dari tersangka, polisi amankan barang bukti 12 paket sabu.
DA, remaja yang masih berusia 16 tahun warga Banyu Urip Kidul, Surabaya ini tak dapat berbuat banyak saat digelandang anggota unit reskrim Polsek Tandes, Surabaya setelah kedapatan hendak edarkan narkoba jenis sabu. Remaja putus sekolah ini diamankan saat petugas melakukan razia kendaraan bermotor di kawasan Jalan Balongsari, Surabaya pada 5 Januari lalu. Saat itu, tersangka sempat mencoba melarikan diri, namun akhirnya berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti 12 paket sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok. Pas saat melakukan razia, ternyata ada pengendara sepeda motor yang mau putar balik, bahkan nyaris menabrak petugas. Dengan adanya itu, maka petugas curiga ada apa. Ternyata setelah ditangkap atau dirazia, dihentikan, ya, membuang sesuatu atau bungkus rokok mil ini. Nah, setelah dicek, nah, ternyata berisi 15 plastik yang diduga isi sabu. Nah, yang mana 12 ada isinya, yang 3 ini kosong. Karena masih berstatus di bawah umur, DA sementara waktu dititipkan di Balai Pemasyarakatan Kota Surabaya dan diproses hukum sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Ananda akan di per kelompok seperti kelompok yang telah ditentukan. Nah, sebelumnya saya izinkan untuk mencari informasi tambahan untuk terkait dengan video tersebut. Nah, jadi yang Anda diskusikan selama 10 menit ya. Nah, apa saja undang-undang yang melindungi tentang kasus pidana terhadap anak di bawah umur. Kita selesaikan diskusi tadi. Ya. Baik, siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, siapa yang bisa? Yang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan Undang Nomor 23, di mana seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oke ya, itu tadi penyampaian dari kelompok temannya. Parsa sudah sampai tahap presentasi. Kita simpulkan saja pembelajaran kita pada kali ini. Menurut Anda, apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran mengenai praktek pelindungan dan penegakan hukum? Nah, siapa yang mau berpendapat? Kira-kira apa yang Anda dapatkan dalam pembelajaran mengenai praktik pelindungan dan penegakan hukum? Silakan Izati. Baiklah, dalam pelajaran kali ini yaitu perlindungan dan penegakan hukum, kita dapat mengambil pelajaran yaitu satu, kita mengetahui apa saja jaminan hukum yang ada di Indonesia, dan kita juga mengetahui apa saja perlindungan dari pemerintah kepada warganya, serta kita mengetahui hak warga negara kita atas perlindungan penegakan hukum tersebut. Kita mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang dapat dilakukan. Ya, Pak Rasa, bagus sekali ya jawabannya. Nah, untuk hari ini tugas Ananda ya. Nah, setelah jawab tadi, cari ya 3 kasus perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta menganalisisnya. Tugas tersebut Ananda kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pertemuan ini dapat berjalan dengan baik. Akhir kata Bapak akhirnya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.